Sebelum gue mulai cerita, dimohon mendengarkan dengan bijak ya. Buku ini dibuka dengan judul bab yang cukup menggelisahkan menurut gue pribadi. Kebenaran yang menggelisahkan. Ini adalah buku Segala-galanya Ambyar dari Mark Manson. Dia adalah penulis buku paling laris nomor 1 internasional. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Mungkin teman-teman pernah dengar. Kebenaran yang menggelisahkan itu secara garis besar intinya adalah ketiadaan makna dalam hidup. Jujur, gue gak berhenti-berhenti nangis waktu baca awal-awal bab ini. Keinget tentang semuanya. Seketika itu juga. Bahwa selama bertahun-tahun gue melakukan semacam pencarian tentang tujuan hidup. Apa maknanya menjadi manusia, dan sebagainya, dan seterusnya. Menjelang akhir tahun 2017, sampai sekitar awal tahun 2018, waktu gue masih ngantor di Jakarta, gue mengalami kehilangan. Sebuah kehilangan yang belum pernah gue alami sebelumnya. Mungkin itulah kenapa efeknya luar biasa gede. Jadi pemikiran tentang, udahlah, gue mati aja. Atau hidup tuh gak ada gunanya. Atau sesederhana hal-hal yang dulu gue suka, semuanya rasanya jadi hambar. Kalau dulu gue nyebutnya hidup kayak zombie. Hidup, tapi gak berasa hidup. Yang intinya satu, gue kehilangan antusiasme dalam hidup. Kayaknya hampir semua manusia bakal mengalami ini deh. Satu momen dimana kita menyadari tentang kebenaran yang menggelisahkan. Bahwa sebenarnya betapa insignifikan eksistensi kita. Betapa nggak berharganya kita di tengah semesta yang luar biasa luas ini. Dan kalau kita nggak ada, ya udah, kehidupan bakal tetap berjalan gitu. Dan di sini penulisnya juga bilang, sebenarnya ketika kita menyibukkan diri, terkadang itu hanyalah sebuah distraksi untuk menghindari kenyataan bahwa gak ada makna apapun dalam eksistensi manusia. Kita menyibukkan diri untuk menghindari kebenaran yang menggelisahkan. Sebenarnya kita cuma debu kosmik yang gak berguna. Kita bukan apa-apa. Kita sendiri yang merasa so penting. Kita mencari-cari tujuan kita. Dan ketika segala-galanya ambyar, harapan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Karena ketika kita percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik di masa depan, kita jadi semangat dalam menjalani hari-hari. Kalau hidup udah nggak ada maknanya lagi, kita jadi bertanya-tanya kan, buat apa hidup? Dan disinilah saat dimana kita bakal merekonstruksi nilai-nilai hidup yang kita punya. Sebenarnya, apa itu gagal? Apa itu sukses? Apa itu sedih? Apa itu bahagia? Apa sih yang berharga dalam hidup? Apa sih yang gak penting dalam hidup? Masing-masing kita bakal punya jawaban yang mungkin beda-beda. Pas baca ini, seketika gue berefleksi diri. Apakah yang dulu gue temukan adalah harapan? Gue menyadari satu hal bahwa momen kehilangan yang pernah gue alami ngebikin fondasi hidup gue runtuh. Segala makna yang dibangun di atasnya jadi nggak berarti lagi, nggak relevan lagi. Segala nilai yang gue punya ikut-ikutan jadi nggak relevan. Termasuk gue sendiri sebagai seorang manusia. Gue nggak berharga. Belakangan gue baru tahu ternyata ini dialami oleh cukup banyak orang. Sampai akhirnya gue mikir, mungkin emang tendensi manusia untuk mengalami ini.
Akan ada masa di mana kita mempertanyakan makna diri kita sendiri. Idealnya kita harus berkembang ke arah kehidupan yang nggak transaksional. Mark Manson mengambil konsep dari Immanuel Kant yang bilang, kita harus ngelihat manusia bukan hanya sebagai sebuah sarana, tapi selalu sebagai tujuan itu sendiri. Atau sederhananya, kita harus bertindak tanpa pamrih. Jadi kita saling memberi kebaikan buat satu sama lain karena emang itu adalah hal yang baik untuk dilakukan in the first place. Bukan yang kita berharap balasan. Demikian juga keburukan. Kita nggak ngebunuh bukan karena takut dipenjara, tapi karena pembunuhan adalah hal yang buruk untuk dilakukan. Dan inilah sebenarnya makna sejati bagi eksistensi. Kemampuan untuk membentuk nilai. Kemampuan untuk membangun makna itu sendiri. Segalanya bisa diambil dari kehidupan kita, tapi kebebasan untuk membentuk nilai, menentukan makna, ngebayangin mana yang penting, mana yang enggak, menemukan tujuan, itu nggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya. Karena kemampuan membentuk nilai bisa dibilang memang melekat pada kesadaran itu sendiri. Sebagai sebuah kesadaran yang menentukan makna, kita adalah bagian dari evolusi seantero semesta. Karena dengan itu, kita memiliki kekuatan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, memperbaiki, terus menyebarkan kecerdasan itu ke kesadaran lainnya, ke kesadaran berikutnya, sampai akhirnya kehidupan akan terus-menerus berkembang. Dengan kesadaran, kita mengelola kembali seisi alam semesta. Inilah yang kemudian jadi tanggung jawab moral kita, melestarikan dan memajukan kesadaran, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Gue ngebayangin kalau semua orang ngelakuin itu, betapa idealnya kehidupan manusia di bumi ini. Karena emang jalan yang logis buat memperbaiki dunia ya adalah dengan memperbaiki diri sendiri, tanpa berharap utopia masa depan atau meratapi masa lalu. Jangan berharap kehidupan yang lebih baik. Cukuplah hidup dengan baik. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.